Hotman Paris berbalik arah, saksi sentil bukti CCTV di sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga 8 tahun berlalu pasca kejadian pembunuhan belum juga terungkap. Fakta tersebut adalah pengakuan terpidana yang sudah menjalani hukuman penjara dari 5 terpidana yang di BAP sebelum tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron. Mengatakan Peggy Setiawan bukan pembunuh Vina Cirebon. Hotman lantas mengatakan, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Karena ia menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum kuat. Selain itu, Hotman juga kaget dengan keputusan Polda Jabar yang mendadak menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO karena dinilai fiktif. Jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Sementara itu, sampai sekarang dugaan kuat masih terus mengarah kepada salah satu anak mantan dari Bupati Cirebon. Meski pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada publik, mantan Bupati Cirebon tersebut justru bersama salah satu anaknya yang bukan tertera di daftar DPO alias Peggy Peron. Padahal diketahui mantan bupati itu ada 5 anak dalam daftar identitas sebelumnya. Alih-alih mengakui, mantan bupati ini malah hanya menyebut 4 anak. Padahal sudah jelas dalam identitasnya ada nama 5 anak. Mengejutkannya lagi, identitas terbaru dari mantan bupati ini mendadak dirubah menjadi 4 anak dengan menghilangkan 1 anak bernama Peggy Setiawan. Ia tidak sadar jika jejak digital akan terus menyorotinya. Bahkan beredar mantan bupati tersebut terpantau lagi asik berada di sebuah acara bersama dengan anggota polisi Cirebon yang sebelumnya menangkap Peggy kuli bangunan. Dalam video yang kini viral di jejaring TikTok, mantan bupati itu sedang menghadiri acara resepsi. Rupanya mereka lagi ngumpul bersama aparat-aparat lainnya, termasuk anggota polisi Cirebon. Sementara di sisi lain, Deddy Mulyadi juga berusaha menegakkan keadilan dan ingin menuntaskan semua rekayasa di balik pembunuhan Vina ini. Pasalnya dari sekian banyak saksi yang dimintai keterangan sebelumnya, hingga kini belum menemukan titik terang. Deddy Mulyadi langsung menandatangani TKP tempat kejadian pembunuhan Vina. Ia di sana bertemu dengan warga sekitar TKP bernama Bapak Ferry. Dalam keterangannya, selain Ferry tersebut membantah keterangan saksi dari Aep soal sosok tersangka atas nama Peggy Bangunan, kini ia sebut jika di sekitar TKP itu ada CCTV yang bisa dijadikan alat bukti. Namun, ia belum memastikan apakah waktu kejadian itu CCTV menyala atau tidak. Yang pasti di sekitar TKP tersebut ada CCTV. Bahkan Ferry juga berani menjadi saksi ke persidangan nanti untuk membantah kesaksian Aep terhadap Peggy Setiawan yang kini jadi tumbal penangkapan. Menyajikan apa yang dia sampaikan. Ya, Pak. yang disampaikan, Ya. insya Allah benar. Insya Allah, Pak. Dan kalau di pengadilan disumpah pakai Quran loh, bersedia. Ya bersedia, saya menjelaskan itu apa yang Apa saya yang tahu, dilihat. apa yang saya Tidak tahu pada boleh saat mengada-ngada, itu, tidak boleh kondisi menambah-nambah. situasi lah. Terima kasih ya. Semoga kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya. Dan saya yakin semua orang hari ini berkehendak, dan termasuk penyidik Polri juga berkehendak untuk menyajikan kebenaran secara objektif agar masalah ini segera berakhir dan berakhir dengan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Amin. Misalnya di jalannya ada CCTV. Iya, di flyover itu tahu saya sih ada CCTV, Pak. CCTV 360 tuh, Pak, yang mengarah ke jalan tol, ke jalan gitu loh, Pak. Ya pada saat itu kalau memang CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka. Bisa dibuka pada Dan bisa saat dibuka itu. dong CCTV? Iya, harusnya. Di Indomaret juga kan ada CCTV, kalau memang ada korban memang dikejar kan terlihat, Pak. Oh, Indomaret yang kemarin ada itu kelewatan. Alfamart atau Indomaret Ada gitu. CCTV. Ada di daerah Talun sini tuh ada. Jadi Iya. CCTV ada ya. Ada kan. Ada CCTV Indomaret, Alfa, terus kemudian di tanjakan flyover itu ada CCTV-nya. Ada CCTV gitu. Oh gitu.
Dan dulu kan kalau masalah spermanya bisa di DNA. Ya harusnya kan bisa di DNA. Dari satu persatu tersangka itu kan bisa ketahuan punya siapa. Ini punya siapa, Nah, ada harusnya, identitasnya. Iya, dua barang bukti itu kalau memang dibuktikan sudah selesai. Pinter juga. Ya. Selain itu, kuasa hukum Hotman Paris juga seolah tidak respek dengan kinerja Polda Jabar. Pasalnya, setelah penangkapan Peggy Setiawan kuli bangunan, 2 DPO justru malah dihilangkan dianggap fiksi. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris dan pihak keluarga almarhumah Vina membantah keputusan Polda Jabar itu. Hilangnya 2 DPO ini juga menjadi perhatian di berbagai sudut pandang praktisi hukum. Seperti sebelumnya, hingga perdebatan berujung panas antara praktisi hukum Johnson Panjaitan dan Rasman Arif. Kedua praktisi ini terus saling adu argumen soal sikap Polda Jabar yang seketika menghilangkan 2 DPO lainnya setelah menangkap sosok Peggy kuli bangunan. Praktisi hukum Johnson lantas tidak terima dengan sikap yang diambil oleh Polda Jabar itu. Kendati demikian, ia pun tidak respek dengan penangkapan Peggy yang hanya berlandaskan bukti ijazah. Sementara praktisi hukum Rasman Arif ini justru terkesan memihak kepada 2 DPO yang sengaja dihilangkan. Seolah ia mengetahui jika ada salah satu DPO yang berasal dari anak aparat yang kini ramai diperbincangkan. Sebut saja dugaan kuat salah satu anak mantan Bupati Cirebon yang sekarang sudah dihapus dalam berkas identitasnya. Jawab pertanyaan saya, tadi Anda menyampaikan bahwa betul itu ada perubahan DPO berdasarkan apa? Biar diskusinya komprehensif juga. Berdasarkan analisa pemeriksaan yang konkret oleh penyidik, oleh Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap siapa? Saksi atau gimana? Data yang mereka punya. Oke, Bang Johnson. Jago sekali, lebih hebat dari Polda. Saya tanya Dirkrimumnya. Wah, hebat. Jenderal. Bang, Oh ya, wah. gimana abangku ini, Bang? Hebat sekali Anda seolah-olah apa gini, yang Bang. Anda tanyakan ke diri itu yang paling benar. Bang, sebentar. Saya percaya Puri bisa tuntas. Enggak, biar diskusinya komprehensif juga. Itu tadi cukup nggak berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi? Tadi ada perubahan DPO menurut Anda? Gini loh. yang dibahas. Begini loh. Jangan kemana-mana dulu. Jangan konferensi pers dijadikan dasar. Saya ingat betul, bapak-bapak jenderal-jenderal ini selalu bicara. Kita bicara apa yang dinyatakan di persidangan, jangan konferensi pers. Film, dukun dunia goib, janganlah. Karena mentang-mentang kenal ini, kenal itu. Jangan sembarangan. Kini ada 64 kuasa hukum yang bergerak di belakang Peggy Setiawan untuk membebaskan dari tumbal penangkapan Polda Jabar. Tak cukup sampai di situ, Hotman Paris kini seolah sudah berbalik arah setelah sebelumnya viral mengajak mantan Bupati Cirebon bertemu untuk klarifikasi atas keterlibatan anaknya alias Peggy Peron. Di situ Hotman Paris juga bersama keluarga atau kakak dari almarhumah Vina. Namun gelagat Hotman justru dinilai berbalik arah setelah berhadapan dengan mantan Bupati Cirebon. Setelah menyampaikan klarifikasinya, mereka semua nampak foto bersama termasuk kakak dari Vina. Terlihat jelas saat mantan bupati itu sedang mengajak kakak Vina untuk berdekatan. Kakak Vina menolaknya dan terlihat sedih dalam momen pertemuan tersebut. Seolah dirinya mengetahui semuanya sudah disetting dengan baik oleh mantan Bupati Cirebon dengan kuasa hukumnya. Di sisi lain, mengingat kasus ini sampai sekarang tak menemukan ujung terang. Keterlibatan Saka Tatal oleh saksi Aep kini mencuat lagi. Diketahui Saka Tatal terseret kasus ini adanya saksi yang disampaikan oleh saudara Aep. Sedangkan saudara Aep juga sangat kenal dengan keluarga korban Eki, yaitu Ibtu Rudiana yang merupakan seorang polisi. Mengejutkannya lagi, bahkan Aep merupakan orang bawahan mantan Bupati Cirebon. Hal tersebut diketahui karena Aep seringkali mengenakan motor dinas mantan Bupati Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal yang melihat kejanggalan dalam diri saksi Aep ini, ia lantas terang-terangan jika peran saksi Aep merupakan rekayasa di balik mantan Bupati Cirebon dengan Ibtu Rudiana, ayah korban saudara Eki. Saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki, yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi,
apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan.